Akhirnya Allah berfirman, awalam yarau Allahul ladzi khalaqahu wa asyaddu minhum quwwah. Apakah kaum Anda tahu kalau Allah yang menciptakan dia lebih hebat daripada diri? Akhirnya Allah azab mereka, datang angin yang terkandung api di dalamnya. 7 hari 8 malam hangus itu kaum Ad. Dibakar oleh api. Angin yang mengandung api. Angin sorsor. 7 hari 8 malam. Oleh karena itu, terapi mengobati penyakit sungkan dan sombong adalah tadi apa? Tawadu, ikram, dan ihsan. Rendah hati, memuliakan orang lain, dan mendahulukan orang daripada kita. Mudah-mudahan kita diberi sifat itu, Pak ya. Bapak baca nasihatnya seorang sahabat Nabi yang terkenal, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia itu salah seorang sahabat Nabi yang alim. Nabi pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran di depan Nabi. Abdullah, bacakan Quran di depan. Ya Rasulullah, bukankah Quran turun kepada engkau? Kenapa aku yang baca? Bacalah Quran di depan. Allah mempercayakan bacaan Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau membuat semacam statement ya. Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil contoh di kalangan umat Nabi Muhammad ini, ambillah contoh orang-orang yang sudah mati. Siapa itu yang sudah mati? Manhum, siapa mereka? Jawabnya, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Bukan asal setiap orang mati kita contoh dia, bukan. Tapi sahabat Nabi. Kenapa harus sahabat? Abbarruha quluban. Sahabat itu orang yang sangat bersih hatinya. Wa amaku ilman. Ilmu keislamannya sangat dalam. Bagikan bahrun amiq. Lautan yang kedalamannya enggak terukur. Ilmu sahabat. Wa aqalluha takalufan, beban hidup mereka simpel sahabat. Enggak kayak kita. Ya. Hum qaumun yakhtarahumullahu li suhbati Nabi. Mereka satu kaum yang dipilih Allah jadi sahabat Nabi. Itu orang-orang pilihan Allah sahabat. Orang-orang main-main. Maka meneladani sahabat ini di samping Rasulullah SAW adalah sesuatu yang keniscayaan, keharusan bagi kita umat akhir zaman. Sampai Imam Malik pun mengatakan bangun umat ini tidak akan pernah berhasil kecuali dibangun umat kembali seperti apa yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Wa inna hadhil ummah lan tasluha illa bima suluha bihi awal. Umat akhir zaman tidak akan baik kecuali dibangun kembali menggunakan metode salafus saleh, para sahabat. Jangan berinovasi. Tidak akan berhasil bangun. Harus duplikasi dengan para sahabat. Kemudian terapi dari penyakit riya dan ujub adalah ikhlas. Ikhlas ini sirrun min asrarillah. Rahasia dari sekian rahasia-rahasia. Ikhlas itu tanpa dibantu Allah, kita nggak mungkin bisa ikhlas. Allah menjelaskan di An-Nur ayat 21 di ujung ayat, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah atas kalian, tidak seorang pun kalian bisa lepas, bebas, bersih dari tipu daya setan. Tetapi Allah mensucikan hati seorang hamba itu hamba pilihan Allah. Allah Maha mendengar lagi mata. Semoga kita termasuk golongan hamba yang dipilih Allah menjadi orang yang bersih dari tipu daya syaitan. Amin. Masya Allah. Karena ayatnya surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah, mengabdi, menyembah Allah
dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dan kepada agamanya. Ibadah itu harus ikhlas. Allah menyuruhnya kita ikhlas. Allah nggak menyuruh kita beribadah kecuali ikhlas. Sampai Nabi mengatakan, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bil wajh. Allah tidak terima amal-amal hamba ini kecuali amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang dicari hanya ridho Allah saja. Jangan cari yang lainnya. Jadi terapi penyakit riya dan ujub adalah ikhlas. Tasdihun niat. Selalu betulkan niat kita dalam beramal. Di awal beramal, di tengah beramal, di akhir beramal. Supaya selalu ikhlas karena Allah. Orang sekali bernabi, abaul mu'mini, bapaknya orang bertauhid sejagat, abaul muwahhidin, bangun Ka'bah dibantu putranya Ismail masih doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Orang sekali berumar Ibn Khattab yang amalnya kata Nabi lebih banyak daripada hitungan bintang di langit. Doa dalam amal masih berdoa. Allahumma ja'al amali kullahi shalihan wa ja'alhu liwajhika khalisan. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal-amal saya ini amal-amal yang saleh, dan amal saya ini semata-mata ikhlas karena Allah saja. Orang sekali berumah yang Nabi pernah mengatakan di depan Aisyah, wahai Aisyah, siapa orang yang amal lebih banyak daripada bintang di langit? Aisyah jawab, bapakku Abu Bakar. Bukan, siapa yang Rasul? Umatku, bapakku. Gimana ya? Ini Aisyah sono, kalau Aisyah yang Arab gak gitu. Kata Nabi nanti, bapakmu itu amalnya bersama aku semalam di Gua Thur, dikejar-kejar kafir, pemuda Quraisy dengan pedang terhunus yang penuh dengan ketakutan. Amal Abu Bakar